Horas, selamat pagi. Saya lagi olahraga, tapi barusan saya membaca-baca Facebook. Di Facebook itu ada seorang teman menulis keluhannya soal tentang merohaina. Ya. Kalau dalam bahasa Batak ada itu lagi itu apa martangan pudi itu. Menurut saya ada yang salah dengan pemahaman martangan pudi juga marrohaina gitu ya. Justru sebenarnya yang salah menurut saya kalau dia rohanya tidak ada dikasih kepada ibunya gitu ya. Justru kalau seorang laki-laki ya biasanya dituding itu kan laki-laki, tapi ada juga perempuan ya. Kalau marrohaina bagus dong gitu ya. Saya menjadi teringat waktu ibu saya sakit di kampung ya, di kampung halaman. Kampung kami itu di Nalela ya. Istri saya justru menyuruh saya pulang kampung gitu. Karena istri saya tahu persis bagaimana cintaku kepada ibu saya. Oh dia bilang, udahlah tinggalkan aja dulu. Sayang bekerja di Jakarta. Kalau nanti terganggu kerjamu nanti kan cari lagi yang baru gitu ya. Pulanglah ke kampung. Aku pulang kampung. Mungkin ada lebih sebulan aku di kampung merawat ibu saya. Saya bawa ke klinik dan saya rawat selama sebulan di klinik di Laguboti ya. Itu di klinik dokter Jumala Merpaung yang di Laguboti itu. Di situ saya rawat ibu saya sebulan. Kenapa istri saya menyuruh saya ke kampung? Karena dia tahu dalam sekali cintaku kepada ibu saya. Dan sebaliknya saya juga pernah pikir-pikir gitu ya, waktu mertua saya hidup, saya cari-cari nomor rekening mertua saya karena biasanya kan istri saya yang kasih ya. Saya cari-cari, ketemu di handphonenya, lalu saya transfer, gitu ya. Saya transfer. Saya kan bukan orang yang banyak uang, saya kan orang ya aktivis ya, yang istilahnya kan perkantas, persekutuan kantong terbatas saya ini kan. Jadi saya transfer, lalu saya kirim ke istri saya buktinya. Pulang dari kantor istri saya itu agak lain gitu ya, maksudnya senang banget gitu ya. Nah maksud saya yang tidak perlu kita persoalkan martangan pudi atau marrohaina gitu ya. Kalau memang kita merasa kalah, katakanlah saya merasa kalah dengan istri saya lebih perhatian kepada orang tuanya, seharusnya kita yang harus bekerja keras merebut hati istri kita supaya kita yang pertama gitu ya. Ya saya memahami bahwa memang dalam Alkitab diajarkan kau harus meninggalkan ayah dan ibumu kan begitu. Nah bagaimana kalau pemahaman itu tidak dalam bagi pasangan kita gitu ya. Nah hal yang kita lakukan bukan malah marah ya, bukan malah menyesali, bukan, tapi kita berusaha merebut hatinya untuk kepada kita, rebut hatinya, bukan malah kita bilang kita adungi gitu ya, wah sama suamiku, apa sama istriku, apa martangan pudi dia segala macam. Bila penting tambah, kalau dikasih gini-gini kan berarti tambah lagi gitu, seharusnya ditambah dong. Nah yang perlu kita lakukan adalah kerja keras menambah. Itu kan martangan pudi segala macam itu kan karena terbatas. Jadi seharusnya paradigma martangan pudi, marrohaina segala macam seharusnya harus kita rubah. Kalau merasa dirimu atau kita kalah dengan keluarganya ya kita yang harus bekerja keras gitu ya. Nah karena ketika istri saya menyuruh saya pulang kampung untuk menjaga ibu saya, justru saya makin dalam cinta saya kepada istri saya. Ya, jadi jangan diandungi, jangan dikesali kalau pasangan kita martangan pudi dan seterusnya segala macam, enggak. Ayo kita bekerja keras untuk merebut hati pasangan kita, bukan malah mengandungi atau menyalahkan. Oke? Dari saya jalan-jalan pagi di tempat yang indah ini, mari kita terus bekerja keras menjadi ya orang Batak katanya tidak romantis, belajar untuk romantis ya kan. Oke, selamat pagi Horas.